Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kali ini saya akan membahas tentang hikmah sholat, mulai dari ruku, sujud, pokoknya tentang gerakan-gerakan sholat, baik rukun ataupun sunnah, rukun fi'li atau rukun qauli, atau sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah. Namun sebelumnya kami akan membahas tentang hikmah kenapa ada sholat. Kenapa sih kita diwajibkan sholat? Kenapa ada syariat sholat? Kita tahu bahwa sholat itu adalah termasuk dari perintah-perintah Allah yang paling urgen, yang paling penting, yang paling vital sekali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga sholat itu wajib ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya sudah memeluk Islam. Karena syarat wajibnya sholat itu pertama adalah Islam. Nah, kita memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah memeluk agama Islam adalah nikmat yang luar biasa. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita wajib mensyukuri nikmat itu. Cara mensyukuri nikmat itu bermacam-macam. Ada 3. Pertama, syukur bil lisan, dengan mulut, dengan ucapan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selain mengucapkan alhamdulillah, tapi menceritakan kepada orang lain bahwa saya juga mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, bil arkan, dengan aktivitas konkret, dengan anggota tubuh, dengan jawari, yaitu dengan melakukan taat yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah bil janan, dengan hati. Kita harus meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh semata-mata dari Allah, bukan dari makhluk yang lain. Maka di dalam mensyukuri secara aktivitas konkret ini, salah satunya dilakukan dengan cara melakukan sholat. Jadi sholat itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Waqad syuri'atis sholat syukran li ni'amillahil katsirah. Jadi bentuk-bentuk syukur memang banyak, tetapi yang telah diajarkan Nabi dan Allah itu justru mensyukuri nikmat itu dengan melakukan sholat. Coba kita perhatikan di sini. Nabi dulu pernah melakukan sholat sunnah hingga kakinya bengkak. Dan saat itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa engkau sampai melakukan hal ini, padahal dosa-dosa kamu itu, dosa-dosa penjendengan itu sudah diampuni oleh Allah, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang?" Apa jawab Nabi? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apa saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi Nabi itu mensyukuri nikmat Allah dengan cara melakukan sholat. Yang diajarkan Nabi mensyukuri nikmat Allah itu dengan mengerjakan sholat, memperbanyak sholat sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah. Di dalam Al-Quran Allah juga mengajari kita untuk mensyukuri nikmat dengan cara sholat.
Inna a'atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Aku telah memberi engkau taman Kausar, wahai Muhammad. Fasalli, oleh karena itu lakukanlah sholat. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang. Jadi ketika Allah memberikan taman Kausar kepada Nabi Muhammad, kelak di akhirat nanti Nabi Muhammad sudah disediakan taman Kausar oleh Allah. Maka Allah memerintahkan, menyuruh Nabi Muhammad untuk mensyukuri dengan cara sholat. Wasolli, maka diperintahkan sholat. Sebenarnya ini adalah bentuk syukur. Fasolli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang hewan ternak. Artinya bentuk syukur itu pertama dengan cara sholat, yang kedua dengan bersedekah. Jadi ketika kita diberi nikmat, maka syukuri dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak sedekah. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad, yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salah satu cara mensyukuri nikmat, walaupun dengan cara-cara lain juga tidak apa-apa. Yang kedua, hikmah sholat itu adalah aqdus silati bainal abdi wa rabbih, mempererat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dengan sholat, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu akan semakin erat. Kenapa? Bima fiha min laddatil munajati lil khaliq. Karena dengan sholat kita akan merasakan betapa nikmatnya bermunajat kepada Allah. Kita berkhulwah dengan Allah, begitu nikmat. Walaupun tidak semua orang itu merasakan hal demikian, tetapi bagi orang-orang pilihan Allah itu sangat mungkin. Dan setiap orang-orang yang memang benar-benar mencari keridhaan Allah pasti merasakan nikmat luar biasa ketika bermunajat kepada Allah. Sedangkan waktu-waktu munajat kepada Allah yang lebih efektif itu adalah ketika kita melakukan sholat. Maka ada salah satu Habib Al-Hindiwan itu ketika melakukan sholat justru melakukan dengan cepat. Artinya takhfif, meringankan sholat. Setiap melakukan sholat mesti meringankan sholatnya. Cepat, kalau bahasa sekarang cepat, melakukan sholat cepat. Seperti mungkin kira-kira seperti tarawih lah. Ya. Ketika ditanya, kenapa dipercepat sholat Anda? Anda ketika setiap melakukan sholat pasti cepat. Maka beliau menjawab, saya kalau sedang sholat itu merasakan nikmat yang luar biasa. Jadi ketika saya melakukan sholat, saya merasakan nikmat luar biasa, sehingga aku takut sampai keluar mani, sampai keluar sperma, karena saking nikmatnya. Maka saya mempercepat sholat saya supaya tidak sampai keluar sperma. Ini dari hebatnya orang-orang yang memang terpilih oleh Allah. Mungkin demikian, kita sambung kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.